Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqal sunanul wudu'i utawi kikuhun nerangake pira-pira kesunatane wudu. Sunanul wudu'i utawi pira-pira sunatane wudu iku kathiratun akeh minha iku setengah saking sunanul iku setengah saking kathira. Asiwaku utawi siwakan wa tasmiyatul lan maca bismillah wa ghuslul kaffaini lan basuh tang epe-epe loro. Wal madmadatu lan ngisep banyu karo irung, wal istinsaqu lan ngisep banyu karo wal madmadatu lan ngisep banyu karo madmadatu lan ketemu wal istinsaqu lan ngisep banyu karo irung. Nah, kowe iki arep nganggo ngisep banyu karo lambe, ngisep banyu karo sepena kemu lho angel men. Wal madmadatu lan kemu wal istinsaqu lan piye? Kemune irung ngono. Ya ora kan? Ngisep banyu karo irung. Wa tathlitu lan ngaping telune wa tawasul jami' ra'si lan ngusap sakabehane sirah, masul udane lan ngusap kuping loro. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyala-nyalani pira-pira drijine tangan loro wa rijlene lan sikil loro wal muwalatu lan nuli-nuli wa tayammul lan dinginake anggota kang tengen. Wa italatul qurrati lan dawake basuhan tangan wa tajili lan dawake basuhan sikil. Wa italatul qurrati lan dawake basuhan rai wa tajili lan dawake basuhan tangan lan sikil. Wa dzikru lan maca dzikir ba'da dalam sawise wudu. Oke. Surah wudu bab ini menjelaskan tentang kesunahan di dalam kita melakukan ibadah berupa wudu. Kesunatan wudu itu amatlah sangat banyak. Pengarang daripada Yaqutun Nafis mengemukakan diantaranya adalah yang pertama as-siwak. Mudah-mudahan selepas kita menunaikan ngaji ini kita semakin giat untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwak do le ambo kabeh iki saurunge apa wudu itu pastikan siwakan. Kapan nek dhewe iso ngurip-nguripi sunnah lepas nang kene kan. Karena pembentukan karakter ya nang kene cuy. Nunggu makan tinggal ngelangsung netok, ngelanjut netok. Next. Siwakan kan ora kudu karo bro. Ora kudu karo siwak ya toh. Karo klambimu iso. Lek umpama dhewe tangi turu penak. Saurunge wudu sikatan sik. Diniat ya apa? Siwakan. Sunah. Dhewe ra ngerti dhewe iso iki mlebu surga lewat jalur iki kan ra ngerti. Menawa-menawa dhewe mlebu surga iki lewat nguri-nguri syariate sunahe Mbah Kanjeng Nabi Muhammad SAW rupane siwak. Kemudian juga disunahkan untuk kita berwudu, sebelum berwudu membaca bismillah. Rupane maca bismillah itu sunnah. Ketika tempat wudunya itu tidak ada kloset. Tapi kalau ada klosetnya, maka disunahkan untuk sebelum kita masuk ke dalam kloset. Kesunahan membaca bismillah ini ketika tempat wudu tidak ada kamar mandinya. Contoh masjid Padasan lho. Utawa kamar mandi tapi sing rene klosete. Rata-rata lek nang Yaman iku kamar mandi rene klosete. Kloset dhewe, maaf nggo ngising dhewe, nggo adus dhewe. Lah sing nggo adus tok kuwi disunahkan untuk baca bismillah. Tapi lek enek klosete iku hukume itu untuk maneh sunah tapi makruh. Ghusl kafaini juga disunahkan untuk kita sebelum wudu membasuh kedua tangan. Menawa-menawa enek najis, menawa-menawa enek kotoran. Soalnya kan bar tangan iku nyuwun sewu, bar tangan kuwi pastikan bersih kan ngantem rai kan pantes. Tangan bercewok terus tangane ora diwaso kan lah ya ora pantes. Mari ngono kesalahan berikutnya adalah madmadhah kemu itu yang disunahkan adalah ya nglebokne banyu. Ya. Ngene Jo. Lebih sunah lagi delok nih. Mubalaghah fil madmadhah itu sunnah. Tapi tidaklah menjadi kesunahan bagi mereka yang berpuasa. Wal istinsaku dan ngisep banyu. Nah iki wong sing ora tau istinsak mesti kangelan. Nyedot banyu karo irung itu sunnah. Nah tutorialnya piro? Antara madmadah kalau istinsak tutorialnya ada berapa? Prakteknya ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah diri sendiri dan yang kedua adalah al-jam'u bainal madmadah wal istinsak. Dijimuk banyune terus disebut. Walaupun hanya sekali tolong untuk dipraktekkan kesunahan ini.
Masih yo buru-buru, masih yo cepet-cepet. Toh juga cepet-cepet arep buru apa? Adakah yang lebih apa namanya itu penting dari ibadah kan gitu. Watasli itu ngaping telu nih. Ingat ya, ini rumus saya kira juga bisa ditemukan di banyak literatur fikih. Taslis itu akanlah menjadi sebuah kesunatan bila mana yang pertama itu sudah gugur, gitu. Artinya ketika yang pertama itu belum gugur ya masih belum dihitung sebagai basuhan yang pertama. Kemudian masuk jami' rosi. Ingat, taslis itu sunnah ketika tidak emergensi. Ketika emergensi, airnya terbatas, debit airnya terbatas, maka taslis tidak disunahkan. Nah, itu soal kondisional, soal teknis. Masuk jami' rosi. Ingat ya, ro'os itu ketika proses diusap prakteknya seperti ini. Soal itu apa harus apa disunahkan juga boleh berarti. Apakah ini berlaku untuk laki-laki itu apa juga sama perempuan? Wa masrul udhunaina dan mengusap kedua telinga. Ingat ya, saya tanya coba. Beb. Ngusap kedua telinga itu berapa kali? Dalam wudhu itu berapa kali kesunahannya? Ngusap kedua telinga. Iya. Berapa kali? 3. Kesunahannya? Hah? 3. Berapa sih? Kaping. Hah? Bukan. Kan taslif itu sunnah. Meniga kalikan usapan telinga sunnah. Maksud saya berapa kali kesunahan mengusap telinga dalam satu wudhu? 4 kali terus nih. Pertama, saya ulangi ya. Telinga itu kan fatul qor biar begini barang misalnya. Telinga itu sunat diusap dalam satu wudhu 4 kali. Pertama ketika ya urutan toh bos membasuh muka. Ini basuh muka ini lho, sunah ini. Siji, gitu. Yang kedua ketika mengusap kepala. Loro. Yang ketiga ketika mengusap telinga. Terus nih. Yang terakhir ketika ya istidhar. Bima injadidid. Jadi totalnya berapa kali? 4 kali. Sunawi, walaupun sepindah lah tiap hari. Wa takhlil asabil yadaini war rijlaini. Ingat ya, takhlil yadaini yang disunahkan itu prakteknya cuma 3. Praktek yang keempat itu tidak disunahkan. Perhatikan. 1 sunah. Oke. Kedua, terus sih ini takhlil. Ini. Singrau leh gini. Takhlilnya enggak boleh tuh gini. Berarti ndi? Kowe nek kok Wasa berujung pilih. Wes. Lah umpama tangan, nek iki kan ke tangan. Lek sikil piye? War rijlil sikil piye? Bi an yabda'a bi khinsiriyatil yusra min asfalir rijlaini mubtadi'an bi khinsir rijlil yumna khatiman bi khinsiril yusra. Jadi sikil apa kae? Yadil yusra tangan kiri, nggo sikil kanan. Praktek ya. Yes. Sampai ini. Iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yusra ya. Taqaki wasi. Min asfalir rijlaini. Min asfal, berarti gini. Ini set. Terus mubtadi'an bi khinsir rijlil yumna. Oh yumna sejo. Ya. Bi an yabda bi khinsi lil yadil yusra. Nah iki yusra iki yad. Nah lek sikil khinsir rijlil yumna. Set. Wes. Lek sikil berarti sikil kanan karo khinsir
Iya kiri. Lek tangan. Ini. Ini bisa jadi diri yusra. Min asfalil. Yo wis ngene. Mau. Fabi tasbih. Fabi tasbih itu. Fabi tasbih. menjalinkan yang Tasbih ya. Tapi aku krungu ibarat rolling ini ya. Kita tasbih ini gitu sih. Wes iki. Berarti gini. Wes gini. Dan Fathul Qorib gue rolling gini. Gini gitu. Itu tafsir kesunahannya baru mungkin dia asli sunnah amat takhlul asabiliyat itu tasbih. Tasbih. Tapi ya buat juga loh bro. Ini tasbih itu orang-orang mesti gini loh. Ini tasbih loh. menjalinkan jari jemari. Heeh. Ngeloni driji ya tasbih loh. Ini balik ndur coba. Masul udhuna ini mau keren nih. Salatan marrosi, salatan ba'da masir rosi, salatan ba'da tali. Wa bil syakafi wa huma mabulatan bihima idharon wa yusannu an yazlahuma ma'al wajhi salatan. Ya fajruna madrubu sinta asyara marrotan, ya kan? 12 bagi 3 4, ya kan? 4 tempatan. Ya berarti 4 tempat ketika kita mengusap kedua telinga. Ketika wajah, ketika mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir ketika mengusap telinga. Dan telinga itu 2 kali. Yang pertama normal, yang terakhir istidharan. Mertelak nih bahwa kuping itu terus memperjelas, mempertegas. Kemudian kesunahan berikutnya di dalam wudu adalah mualah, berkesinambungan. Jadi mau mualah bagi daimil hadas adalah wajib, mualah bagi orang yang tidak daimil hadas adalah sunnah. Definisi mualah sudah disampaikan tadi, bi an yaksilal ud wa tsani qabla jafafil awal. Bi an yaksila al ud wa tsani qabla jafafil awal. Wa tayammunu, membasuh anggota yang sebelah kanan. Ingat ya, tayamun ini kesunahannya hanyalah berlaku pada kedua tangan dan kedua kaki. Lek ana wong wudu, misalnya kok kupingi kanan dhisik baru kiri dhisik, itu enggak disunahkan. Tetapi juga enggak dosa. Maka sebetulnya yang paling relevan, yang paling baik ketika kita mengusap kedua telinga adalah langsung. Wajah juga enggak ada tayamun. Kesunahan tayamun hanya berlaku pada basuhan kedua tangan dan kedua kaki. Fokus. Nah ini surat angel bro. Wa idhalatul ghurrah wa tahjili. Fokus. Ghurrah itu untuk muka, tahjil itu untuk tangan. Betul ya? Ghurrah karo tahjil itu sebetulnya berprinsip pada malayat qaidah malayatimul wajib illa bi bahwa wajib. Boleh. Dikatakan wajah itu kan min manabiri sya'rir ra'si ila dhaqani, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Secara vertikal, secara horizontal itu kan mabainal udhuna ini. Nah, batas itu kan wajib dibasuh toh? Wajib dibasuh. Lek guruku jelas nih. Dari sini ya, ini batasan, ini wajib dibasuh. Melebihi sedikit itu wajib, melebihi dari yang sudah dilebihi itu sunnah. Tahjil sekarang. Ini kan membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Karena ini batasan maka wajib melebihi daripada yang diwajibkan itu sunnah. Dong. Wallahu a'lam bishawab. Ikut kaki juga begitu. Ini wajib melebihi, karena ini batasan wajib maka melebihinya wajib. Melebihi dari yang sudah dilebihi itu adalah sunnah. Tapi uniknya begini, Pak. Di sini wajib karena menjadi batasan, maka melebihinya wajib. Nah, melebihi dari wajib itu wajib, melebihi daripada yang sudah dilebihi daripada yang sudah dilebihi itu hukumnya apa? Makruh. Karena israf. Begitu ini. Hukumnya masjid. Apa hukumnya israf di masjid? Hukumnya apa? Haram. Fokus. Kalau berlebihan di masjid itu hukumnya haram. Lek israf di rumah sendiri hukumnya makruh. Kenapa haram? Karena dia ardun mauqufah. Karena dia masjid. Makanya aku rada cocok nek masjid kan nang Masjidil Haram ya. Lek wudu piye? Cetok. Tuh sensor tangan.
Wa dzikru ba'dahu, dan disunahkan di dalam wudu adalah berzikir, berdoa setelah wudu. Kesunahan di antara yang perlu untuk kita lakukan walaupun hanya sekali ya, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minat tahirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Gini pakai. Terus subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Begitu menghadap kiblat dengan memandang muka kita, wajah kita ke langit. Jadi begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, setelah itu tidak disunahkan atau makruh hukumnya setelah wudu mengibaskan air atau sisa yang mengalir pada wudu. Sisa-sisa wudu itu makruh untuk dikibaskan, makruh untuk dikeringkan, makruh untuk dilap. Bajunya kotor itu diumbah. Itu mana? Disunahkan membaca surat apa setelah wudu? Baca surat apa? Ayo. Membaca Surat apa yang disunahkan untuk dibaca selama kita menunaikan wudu? Surat apa? Nggak ngerti? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il. 3 kali dibaca. Lha iku sambil mlaku ora apa-apa. Bar wudu sambil mlaku ngisi shaf ora apa-apa. Sekali enggak apa-apa, 3 kali lebih baik. Wallahu a'lam bishawab.